Halo teman-teman, selamat datang di acara. Halo teman-teman, selamat datang di acara bincang-bincang. Wah, bincang-bincang apa nih? Waduh, ini bincang-bincang mengenai suatu perusahaan atau usaha yang ada di Klaten ini, guys. Terus kita perkenalan, nama saya dari Diki Pamungkas. Dan nama saya Yuyun Bagung. Dan kita kedatangan sebuah narasumber dari ownernya langsung ini dari Iya. usaha nyoklat di Munggur. Kita kedatangan Mas siapa namanya? Saya Julio. Julio. Oh, Julio. Ada lagi. Gimana kabar ini Mas? Baik. Baik. Ada kesibukan apa ini akhir-akhir ini? Kuliah aja sih Mas sambil perusahaan itu UMKM di Coklat Munggur. Oh, berarti ini sambil kuliah ya? Iya. Oh, ternyata Mas sambil kuliah. Iya, Kuliah di mana, Mas? Di UNS. Oh, udah semester berapa, Mas? Baru semester 8. Wih, berarti udah tahap masuk. Tinggal selesai nih. Iya, tinggal selesai aja nih. Iya, Tapi keren ya, Mas, udah di sela-sela kuliahnya sempet-sempetnya mau membuka Iya. usaha. Justru kayaknya mungkin dari situ deh kita harus mengikuti juga tuh. Iya, betul Di sekali. era sekarang teman-teman. ini kan kita memerlukan hal yang efisien semuanya. Kuliah, usaha juga jalan. Iya, betul sekali. Kuliah tapi menghasilkan uang juga nih, nggak hanya menerima uang. Ngomong-ngomong nih juga nih, kan masnya kan buka usaha nih, masnya kan juga melibatkan sosial media, Iya, tentu. teknologi informasi yang ada ini. Tuh masnya gimana tuh mikirin itu kok kita buka Instagram atau emang harus pakai itu gitu? Iya, di era sekarang tuh ya kan sosial media udah nggak asing lagi. Iya. Artinya banyak banget kan bisa dimanfaatin gitu. Iya. Kita bisa ambil dari Instagram misalnya. Kalau nggak di TikTok itu lagi viral banget. Terus bisa juga lewat WA kita teman-teman sendiri. Ya ngomong ada TikTok juga atau enggak nih? Belum ada? Kalau TikToknya punya pribadi sendiri. Oh masih pribadi promosinya. Jadi media promosinya baru lewat Instagram aja ya? Iya, Mas? lebih ke Instagram seringnya. Oh iya. Terus kalau dari Instagram sendiri tuh manfaat yang paling kerasa tuh apa tuh? Kayak contoh mendatangkan banyak atau yang paling banyak dari Instagram gitu? Iya, kalau Instagram itu kan kita tag fotonya itu kan kelihatan view-nya bagus banget ya. Iya. Oh iya. Sunset Terus tuh. ya sunset itu kan sore-sore. Sama kalau tidak ada customer datang itu yang baru, kita minta tolong buat di follow IG kita, terus minta tolong promotion lagi atau dia buat story, nanti kita repost sendiri. Oh iya, berarti nggak cuman selain media promosi juga media komunikasi juga ya Instagramnya Mas? Wah, keren banget nih. Nah, Mas, dari usaha yang udah Mas jalani udah berapa lama, Mas? Sekitar 7 bulan ini. Oh, udah sekitar 7 bulan. Itu Lumayan nih. iya, lumayan banget sih dan keren. Dan Mas gimana sih cara Mas mengatasi usaha ini gitu? Apalagi dalam menghadapi era industri 4.0 ini, apalagi udah dengan kemajuan TI yang semakin tinggi gitu. Kalau untuk masalahnya sendiri itu kita lebih ke pesaing ya. Oh iya, betul. Soalnya kan coklat itu viralnya baru-baru aja. Banyak di mana? Oh di mana-mana itu Mas. Iya, benar di mana-mana sih. Lebih ke pesaing aja. Jadi Iya, kita betul. lebih ke kreativitasnya masing-masing buat kembangin itu. Kita lebih sering update di story, lebih sering bikin kayak inovasi baru di situ. Lagi pula juga tempatnya Masnya ini juga unik loh guys. Jadi tempat buat sunset nih itu luas banget. Wah, Kalau kita nyore di situ cocok tuh. Sunset tuh bagus. Lihat aja di Instagramnya juga. Kalau boleh tahu nama Instagramnya dia apa Mas? @nyoklatmunggur. @nyoklat Munggur. Jangan lupa di follow sama dicek catat ya guys. teman-teman. Bisa langsung datang nanti sore. Betul sekali. Terus nih dalam kemajuan teknologi ini apakah sangat berpengaruh dari penjualan peningkatannya? Pengaruh banget itu. Pengaruh banget. Kayak kita nggak tahu tiba-tiba ada orang dari jauh sana ke sini kok tahu Mas. Kemarin teman saya ngepost di IG-nya ini Mas, terus orang kesini nyobain. Sangat ngaruh banget. Iya, berarti efektif banget ya sebagai media promosi juga tuh. Wah, iya sih.
Oh iya Mas, kan udah menjalani usaha dengan membangun udah sekitar 7 bulan ini. Kira-kira apa sih Mas motivasi awal kayak tiba-tiba kepikiran pengen buat usaha ini, apalagi usaha lebih khusus coklat gitu ya. Iya. Apa sih Mas motivasi awal dan kenapa sih milih buka usaha coklat gitu? Kenapa nggak yang lain? Awalnya dulu kan lihat di TikTok itu ya, Ha-ha. kayak coklatnya viral banget nih ya, kayak masih baru. Terus awal itu juga pas masalah masih pandemi ya. Jadi banyak anak-anak muda tuh nongkrong di sekitaran jalan situ. Ya udah kita manfaatin aja. Kita survei lagi UMKM apa yang jatuh di situ. Terus kita lihat coklat ini kayaknya cocok sambil nyore di tengah sawah. Terus ya udah kita survei dulu coklat-coklat di daerah lain yang rasanya mungkin ini seperti ini seperti itu. Kita cari lidahnya yang pas tuh yang di mana gitu. Terus akhirnya ya udah cetus aja nyoba itu nyokap dulu aja nggak apa-apa. Ya udah kita nyoba di situ ternyata yang peminat itu banyak juga. Ya udah kita jalanin sampai sekarang. Wih. Mantap nih guys. Jadi selain memanfaatkan tempat yang mungkin ramai, tempat itu kan cocok buat dulunya buat nyanset gitu ya Mas. Ya, banyak anak muda di situ. Ya, banyak yang nongkrong di situ. Itu justru itu jalannya tuh kecil loh guys. Dari jalan besar tuh dia harus masuk dulu, tapi dari situ pemandangan tuh wah mantap pokoknya. Wah. Dari situ paling ya Masnya langsung ngambil peluang di situ, akhirnya buka usaha di situ dan akhirnya rame nih. Alhamdulillah masih ramai sampai sekarang. Syukurlah. Jadi penasaran ya pengen lihat langsung tempatnya seperti apa. Mungkin nanti boleh kita langsung ke sana nanti. Iya, Bang, apa? Nanti kita cek ke sana ya guys. Terus dari perusahaan ini atau bisnis ini bergerak di bagian F&B kan termasuknya. Iya. Tadi ada makanan juga ya. Masih ada banget. Masih ada makanan. Inovasinya juga banyak, bisa dicek di Instagram juga ada. Itu baru ya Mas yang tadi yang di Instagram. Aku tadi lihat ada jualan kayak cemilan-cemilan ini nih. Kayak ada tempura dan kawan-kawan itu. Itu masih baru atau dari awal Mas? Awalnya tuh cuma coklat aja, terus kepikiran kayak coklat tuh kayak kurang, ya udah kita tambahin lagi semacam tempura atau yang lain. Ya mungkin itu juga selera juga sih Mas. Kalau di nongkrong tempat itu tuh emang cocoknya goreng-gorengan. Apalagi sama es. Wah, cocok itu guys. Widih. Itu tempatnya itu dibuka dari jam berapa sampai jam berapa sih Mas? Kalau untuk bukanya sendiri sekitar jam 1 kita udah buka. Oh. Kalau tutupnya ya sehabisnya mungkin ya. Sehabisnya stok coklat kita, kalau udah habis kita tutup aja. Waduh. Biasanya pernah nggak kayak habis cepat terus ada orang yang ngantri kayak maaf udah habis. Ya, gitu. kebagian Pernah nggak sih? Pernah kayak gitu. Oh, Kadang-kadang iya. sampai kalau pas weekend tuh kan rame ya. Ha-ha. Sampai kewalahan juga. Pastinya kadang-kadang sampai lupa. Berarti karyawan sekarang berapa ini? Yang Untuk ngurusin karyawan, ini? kalau untuk karyawan tuh kita prinsipnya bareng-bareng ya. Jadi saya sebagai yang punya, kita juga yang kerja sendiri. Untuk saat ini 3 orang. Bang ini guys. Jadi ownernya terjun langsung guys, yang ngurusin langsung. Keren banget ya, anak muda tapi semangatnya luar biasa. Udah punya bisnis usaha, pegang sendiri, ngurus sendiri sama teman-teman. Aduh, ini jadi motivasi buat kita juga tidak sih? Supaya lebih berkembang, lebih menghasilkan sesuatu di usia muda ini. Betul nih. Mas kalau boleh tahu usianya berapa nih Mas? Iya. Udah jalan dua-dua ini ya. Oh iya. Wah. Maksudnya masih muda loh. Iya. Untuk umur yang punya usaha loh. Iya, betul muda banget sih Mas. Siapa tahu mungkin ada teman-teman yang mungkin bukan berminat ya. Jatuhnya macam promosi lagi nih. Enggak ya Mas. Selagi masih ada peluang tuh jalan. Aduh, takutnya, Bisa juga nih gitu. Iya, takutnya Mas punya pacar tapi enggak sih Mas. Oh iya nih Mas, kira-kira motivasi apa sih yang bisa Mas kasih untuk teman-teman muda di luar sana atau mungkin teman-teman yang bingung mau buka usaha apa atau mungkin mereka yang mungkin sedang mau merintis di usaha yang sama. Kira-kira apa sih Mas tips-tips yang bisa dikasih ke teman-teman muda supaya bisa Ini buat kaum rebahan nih. Waduh. betul, kalau rebahan nih. Kamu rebahan tapi banyak mau nih. Silakan disimak. Kalau rebahan tuh jangan cuma sekolah-sekolah aja. Kita harus lihat peluang-peluangnya juga. Kayak kita kan masih muda ya, harusnya punya inovasi-inovasi banyak. Kayak jualan inilah itulah, nggak apa-apa kita nyoba dulu aja. Gagal tuh nggak wajar. Yang penting kita berani coba dulu.
Yang penting nggak gengsi guys. Iya betul sekali. Gengsi itu Membunuh kayaknya kita. iya kayaknya masalah utama di anak Iya, muda betul. sih mas gengsi itu. Gengsi Apalagi itu, kaum yang iya, mager tuh. Jangan sampai kalian kalah oleh magernya sendiri dong. betul sekali. Padahal kalau kita coba bergerak sedikit aja, kita udah berpeluang tinggi tuh. Kita bisa buka usaha, kita bisa punya keuangan sendiri, kita punya pendapatan pribadi ya. Iya betul sekali. Oh ya mas, dalam membangun usaha itu kira-kira butuh modal besar nggak sih mas untuk? Kalau untuk modal sendiri kita patungan ya, jadi lebih ringan dan untuk biayanya nggak cukup mahal sih. Oh, Cuman butuh beberapa minggu kita udah balik modal. oh, Wah, termasuknya ini juga bagus loh guys. Kalau di dunia F&B itu setahu saya juga returnnya tuh cepet. iya, Apalagi kalau modalnya itu kita bisa meminimalisir, tapi keuntungan semaksimal mungkin, tapi customer tetap mendapatkan kepuasan itu, wah itu paling top. iya sih betul. Dan cari partner juga menjadi salah satu faktor tidak sih mas? Maksudnya kalau misalnya kita mau bangun usaha tapi kayak belum menemukan partner yang tepat kayak untuk sama-sama membangun usaha itu mengganggu juga nggak sih mas? Ya, kalau partner itu ya tergantung sih ya. Yang penting tuh kita punya visi dan misi yang sama. Jadi kalau yang ini milih A, sini C, sini B, kita cari jalan Tengahnya. ya. Wah, Berarti dalam usaha masnya ini nanti akan ada inovasi apa lagi nih yang boleh iya betul di-spill nih? banget nih. Kalau untuk inovasi lagi kita masih jalan sih ya, Masih jalan ya, sambil kita riset-riset ya Pak. Iya betul sekali. Kira-kira nih mas masih buka karyawan baru nggak mas? Mungkin boleh mendaftar ini. Tapi yang datang itu apakah kalangan muda-muda doang atau Oh, sama iya, ada orang benar. tua anak kecil gitu gimana mas? Kalau untuk customernya sendiri semua kalangan ada ya. Cuman kalau yang mayoritas tuh lebih ke anak muda. Oh, ada. Oh, Nih mayoritas anak muda ini. iya benar sih. Tapi kita di selain itu juga nggak hanya kita mengeluarkan uang terus, tapi kita juga mengolah uang itu menjadi berpeluang guys. Iya. Contohnya usaha masnya ini dia bisa berkembang terus, bisa jalan 7 bulan, stabil tuh 7 bulan tuh aman-aman aja kan. Ya, kalau di perdagangan itu kan naik turun biasa Iya. ya. Oh iya betul. Kalau Betul. punya saya ini masalahnya cuma di kalau cuaca. Oh iya. Kita kan nggak bisa prediksi cuaca ya. Oh, Dari iya. hujan gedung panas. Tapi berarti kalau itu terbatasnya cuma karena cuaca saja ya. Mas? Cuma karena cuaca aja. Tapi kalau orangnya itu kapasitas gimana mas? Lebih ke kan kita nyediain tempat duduk ya. Iya. Di kursi. Kalau kursinya kita kehabisan, kita nyediain juga di tikar jadi lesehan. Waduh. Oh. Tapi itu nikmat guys, lesehan guys. Tapi buat kapasitas sendiri kalau sekali rame itu untuk berapa orang kira-kira? Sekitar kurang tahu ya, cuma sekitar 2-3 orang mungkin ya. 30 orang. Berarti itu Rame juga. kan bisnis minuman gitu. Jadi gelas-gelas tuh banyak tuh. Banyak. 30 ya. Sekitar 50-an kita 50 ada. untuk yang minum di situ. Keren-keren. Ini Oh ya mas, tadi kan udah dijelaskan mengenai media promosinya melalui Instagram. Kira-kira selain media Instagram itu ada lagi nggak sih mas untuk menarik minat dari teman-teman untuk datang itu ada lagi nggak sih mas selain? Paling banyak di Instagram sih ya, tapi kalau kita jalannya sama di WA ya. Oh iya. Jadi betul. kalau mau order nanti bisa di WA, kita diantarin. Oh ada tersedia untuk kayak Iya, antar ada. gitu. Waduh, ini fitur yang kita mungkin unexpected guys. Kita Iya, bisa benar memungkiri gitu. Kita bisa order kalau kita masih di wilayah situ free ongkir tuh. Iya, ongkir. Widih. Kita bisa di rumah atau mungkin lagi di rumah nih mau nugas kan. Iya. Kita pesen diantar ya sampai rumah malah. Sampai depan kamar gak tuh? Kira-kira kalau pesan dari Jogja bisa diantar nggak sih mas? Bisa. Bisa diatur. Kan siapa tahu kan gitu. Tapi kalau di sana bisa kayak sambil ngerjain tugas gitu nggak sih mas? Iya. Kalau untuk tugasnya ya kurang prefer sih kalau buat tugas. Jadi lebih ke buat kita nongkrong, Oh, berbincang-bincang kumpul sama temen. Oh iya, lebih kayak buat healing gitu Iya, ya. iya. Buat nyantai sore. Oh iya. Itu tuh selain minuman tadi ada apa aja sih mas? Ada tempura sama itu ya, tela-tela. Oh. Tela-tela. Favorit saya tuh. Cemilan gitu. Oh. Iya.
Itu chefnya Mas sendiri atau gimana? Kalau untuk masak itu teman saya sampai kalau menggoreng takut gosong. Oh, nah, keren. Itu cowok semua Mas? Cowok semua. Aduh, Wih, ini harus kita contoh juga guys. iya sih. Jadi pengen bergabung ya. Terus nih, yang di Instagramku kan berarti sebagai media promosi juga, berarti selalu on itu atau Selalu selalu on, aktif iya. kan, mau bertanya Seperti atau kayak kalau kita mungkin cuacanya lagi mau hujan, kita Infokan ya? di situ. Oh iya Oh, iya. benar. Jadi tetap up to date-nya di Instagram guys. Mau informasi dari bukanya terus ada apa aja di situ di Instagram udah ada. Udah komplit ya di Instagram. Ada tersedia nomor WA juga nggak Mas? Ada kalau nomor WA buat yang mau pesan delivery. Oh iya. Ya, terus kayak perkenalan juga kan, basa-basi gitu. Terus nih selain menjual makanan, apakah ada fasilitas-fasilitas yang mungkin bisa dipakai sama customer? Cuman itu aja sih. Berarti pakai bangku sama ada lesehan juga. Iya. Terus ya mungkin kita sementara itu dulu untuk pertanyaannya. Mungkin nanti next habis ini kita akan ke tempatnya langsung. Iya, Kita akan betul. survei tempatnya. Nanti kita mungkin bisa lanjut ngobrol di sana. Iya, Oke. biar lebih tahu juga ya Iya. seberapa nikmat tempatnya itu. Oke, nanti kita ajak buat nge-review warungnya guys. Usahanya keren. Terus kayak, Oke, see you guys. Langsung ciao. bye.